Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, saya Suryani Federawati, berasal dari SMA Negeri 1 Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai asas-asas kewarganegaraan. Apa itu asas-asas kewarganegaraan? Asas-asas kewarganegaraan itu merupakan wewenang dari setiap negara untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Jadi, seseorang yang berada di wilayah suatu negara itu wajib memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Contohnya, kalian hidup di Indonesia dari lahir sampai dewasa. Nah, kalian memiliki status kewarganegaraan yang tetap, yang jelas. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Selanjutnya, asas kewarganegaraan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada ius sanguinis, yang kedua ada ius soli. Apa perbedaan keduanya? Yang pertama, ius sanguinis merupakan kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan garis keturunannya, garis keturunan lahirnya. Negara mana yang menganut asas tersebut? Contoh negara yang menganut asas ius sanguinis adalah Tiongkok. Oke, saya akan memberikan contoh ilustrasinya. Jadi begini, contoh ius sanguinis ya. Nah, negara yang menganut ius sanguinis adalah negara Tiongkok. Misalnya, orang Tiongkok itu sudah tinggal lama di Indonesia, kemudian melahirkan bayi di Indonesia tuh. Nah, setelah melahirkan, bayi yang ada di Indonesia itu kan tetap memiliki keturunan darah Tiongkok, sehingga bayi tersebut otomatis tetap diakui kewarganegaraan Tiongkok. Karena negara Tiongkok menganut asas ius sanguinis, di mana kewarganegaraan ditentukan berdasarkan garis keturunan, sehingga semua bayi keturunan Tiongkok, baik lahir di mana saja, di negara mana saja, tetap diakui warga negara Tiongkok. Baik, selanjutnya ius soli ya. Ius soli merupakan status kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Jadi perbedaan ius sanguinis dan ius soli itu adalah ius sanguinis berdasarkan garis keturunan, sedangkan ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Nah, contohnya, seseorang melahirkan di suatu negara yang menganut asas ius soli, maka otomatis bayi yang baru lahir tersebut sudah diakui oleh negara tersebut. Negara mana yang menganut asas ius soli? Negara yang menganut asas ius soli adalah negara Inggris. Nah, seperti contoh seperti ini. Kita orang Indonesia, misalnya nih, kalian nanti menikah, kemudian hidup di negara Inggris dan melahirkan anak di Inggris. Anak yang baru lahir itu sudah otomatis diakui warga negara Inggris. Kenapa? Karena lahirnya di Inggris. Karena negara Inggris menganut asas ius soli, yaitu status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Sekarang sudah paham ya apa bedanya ius sanguinis dan ius soli. Selanjutnya, adanya kedua asas kewarganegaraan tersebut menimbulkan adanya problem kewarganegaraan. Kenapa bisa menimbulkan problem kewarganegaraan? Bisa saja, contohnya seperti ini. Jika ada orang keturunan Tiongkok, kemudian dia melahirkan di negara Inggris, ya kan? Nah, kira-kira bayi yang lahir itu bagaimana statusnya? Ya tidak. Sedangkan negara Tiongkok itu menganut asas ius sanguinis, di mana asas kewarganegaraan itu ditentukan dari keturunan, sehingga anak yang lahir otomatis langsung diakui oleh negara Tiongkok. Tetapi anak itu lahir di Inggris, yang mana negara Inggris itu menganut asas ius soli. Ya kan? Asas ius soli itu asas yang berdasarkan tempat lahir, sehingga anak yang baru lahir itu kemudian statusnya bagaimana? Diakui Tiongkok, diakui oleh Inggris. Nah, itu merupakan problem dari kewarganegaraan. Sehingga problem ini timbul dua macam. Yang pertama adanya bipatrid dan yang kedua apatrid. Bipatrid itu artinya seseorang memiliki kewarganegaraan yang ganda. Contoh yang tadi saya sampaikan, ilustrasi tadi. Seseorang yang lahir di negara ius soli tetapi orang tuanya menganut asas ius sanguinis, sehingga bayi yang lahir itu diakui oleh dua negara, namanya bipatrid atau berkewarganegaraan ganda. Selanjutnya,
Problem yang satunya adalah apatrid namanya. Apatrid itu apa? Jika bipatrid itu berkewarganegaraan ganda, apatrid adalah tidak memiliki kewarganegaraan. Mengapa bisa tidak punya kewarganegaraan? Bisa. Contohnya, orang yang berasal dari negara ius soli atau Inggris ya, contohnya orang Inggris, kemudian dia melahirkan di negara Tiongkok, di mana Inggris itu hanya mengakui warga negaranya adalah yang lahir di Inggris saja ya, ius soli. Sedangkan negara Tiongkok itu ius sanguinis, hanya akan mengakui warga negara bagi para keturunannya saja. Sedangkan bayi yang lahir di Tiongkok itu adalah keturunan Inggris, sehingga dia tidak diakui oleh kedua-duanya. Seperti itu. Sudah paham ya sampai sini? Lalu bagaimana solusinya jika terjadi hal tersebut? Nah, seperti contoh kalian bisa lihat artis berikut ini. Baik, kalian pasti tahu dia siapa? Ya, benar sekali. Cinta Laura. Cinta Laura merupakan artis berdarah Jerman Indonesia karena ayah dia merupakan orang Jerman dan ibunya orang Indonesia, sehingga Cinta Laura itu memiliki dua kewarganegaraan, ya kan? Nah, lalu bagaimana solusinya? Apakah Indonesia memperbolehkan warga negaranya memiliki dua kewarganegaraannya? Tidak boleh, sehingga harus memilih. Anak akan diberikan kesempatan hingga usia 18 tahun. Setelah usianya maksimal 18 tahun, dia wajib menentukan ingin memilih warga negara mana. Seperti itu. Nah, baik, dari ilustrasi yang saya berikan tadi, contohnya Cinta Laura. Nah, jadi seseorang itu bisa mendapatkan kewarganegaraannya, status kewarganegaraannya itu dengan dua cara. Yang pertama, yang namanya stem cell aktif atau naturalisasi biasa. Bagaimana caranya? Naturalisasi biasa dilakukan oleh seseorang yang ingin mendapatkan kewarganegaraan atau ingin mendapatkan status kewarganegaraan dari negara yang dikehendakinya dengan berbagai macam syarat dan ketentuan dari negara tersebut, seperti itu, melalui jalur hukum yang ditentukan. Yang kedua itu adalah stem cell pasif. Apa stem cell pasif? Kalau tadi stem cell aktif itu kita yang aktif mencari cara atau melengkapi persyaratan-persyaratan jika kita ingin mendapatkan status kewarganegaraan. Tetapi jika stem cell pasif itu merupakan hak yang dimiliki seseorang langsung otomatis menjadi warga negara. Kenapa bisa seperti itu? Bisa karena misalnya nih seseorang itu berprestasi dan membanggakan bagi negara tersebut, sehingga negara ingin memiliki dia sebagai warga negaranya karena dia berjasa. Dia dinilai berjasa ke negara tersebut sehingga dia dapat mendapatkan stem cell pasif sebagai warga negara secara otomatis. Tetapi seseorang itu yang mendapatkan stem cell pasif itu juga boleh untuk menolak jika dia memang tidak mau diakui warga negara tersebut. Dia tidak mau memilih warga negaraannya di negara tersebut, dia boleh menolak. Namanya apa? Namanya mempunyai hak repudiasi. Lalu bagaimana di negara kita? Di negara Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mana kita mengakui asas ius sanguinis, ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Mengapa tunggal? Mengapa ganda terbatas? Karena yang pertama, kenapa kita menganut asas tunggal? Karena di negara Indonesia itu tidak diperbolehkan untuk memiliki dua kewarganegaraan. Sehingga kita mengakui asas ius sanguinis, kita mengakui asas ius soli, ya boleh, kita mengakui. Adanya bipatrid, apatrid kita mengakui. Tetapi apa? Nanti ketika usia anak tersebut sudah 18 tahun, dia wajib menentukan ingin memilih kewarganegaraan yang mana, ya. Jadi negara Indonesia itu tidak mau di dua, guys. Dia maunya kita setia, satu saja, tidak mau di dua, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk asas kewarganegaraan ganda terbatas maksudnya bagaimana? Kenapa harus terbatas? Ya, terbatas. Kenapa? Karena ada batas usianya. Misal contoh Cinta Laura tadi ya, atau banyak sekali artis-artis kita yang blasteran atau bahkan di lingkungan kita yang merupakan anak dari
dua kewarganegaraan itu harus menentukan status kewarganegaraannya nanti ketika dia sudah berusia 18 tahun. Jadi dia menyandang status kewarganegaraan ganda itu hanya dari lahir hingga dia masih kecil, sebelum berusia 18 tahun. Setelah dia usianya 18 tahun, dia wajib menentukan kewarganegaraan mana yang ingin dipilih, seperti itu ya. Jadi di negara kita tidak memperbolehkan dua kewarganegaraan. Sekali lagi, karena Indonesia tidak mau diduakan. Jadi kita harus setia kepada Indonesia. Dia tidak mau didua, kalian aja nggak mau didua, masa Indonesia mau didua sama kalian gitu. Nah, Indonesia itu hanya menghendaki warga negaranya tetap memiliki satu kewarganegaraan ya. Harus memilih, kalian harus memilih, tidak boleh mau dua-duanya, seperti itu. Demikian materi pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share kepada semua keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat MGLSN, salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.